Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rektor UNUGA beserta seluruh sivitas akademika yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa semua yang semoga diberkahi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ramadan telah datang untuk kita pada tahun ini. Mari kita sambut dengan penuh kegembiraan, karena Rasulullah SAW telah mengatakan, siapa saja yang merasa bergembira, senang akan kehadiran Ramadan, harrama jasadahu 'alan niran, jasadnya akan diharamkan disentuh api neraka. Apalagi di bulan Ramadan ada hari yang sangat istimewa, hari diturunkan ayat suci Al-Quran, sebagaimana ayatnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini adalah kitab yang amat sangat sempurna, amat sangat istimewa. Mungkin bisa dibanding dengan kitab-kitab suci yang lain. Terbukti Al-Quran berbahasa Arab, namun orang di luar Arab yang tidak bisa berbahasa Arab pun mampu menghafalkan 30 juz di luar kepala. Dan yang paling hebat juga bukan hanya orang dewasa, bahkan anak-anak kecil pun mereka mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz. Ini merupakan kitab yang amat sangat istimewa, yang tidak satupun orang di dunia ini mampu membuat Al-Quran tandingan. Oleh karena itu, siapapun orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, maka dia akan mendapat kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai begini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita umat muslim yang punya rumah jangan sepi dari Al-Quran. Sebab Nabi Muhammad SAW memberikan pesan kepada kita semuanya, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Karena apalah artinya kita sering memperingati peringatan nuzulul Quran, tetapi rumah kita sepi dari ayat-ayat Al-Quran. Mari semuanya, kalau kita mampu menjadikan rumah kita rumah Al-Quran, keluarga kita keluarga Al-Quran, maka mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jadikan Al-Quran menjadi sebuah kegiatan yang rutin, yang tidak boleh kita tinggalkan setiap hari. Ada waktu khusus bagi kehidupan kita, rumah kita setiap hari untuk baca Al-Quran. Sebab rumah yang selalu di rumahnya ada bacaan Al-Quran, malaikat rahmah akan betah tinggal di rumah itu. Ketika rumah kita ditinggahi oleh malaikat rahmah, maka rumah itu akan terasa indah, terasa damai, terasa sejuk, terasa nyaman, terasa indah bagi kehidupan kita. Ada sebuah riwayat atau cerita, ada seorang pegawai PT Dengkul Jaya, tukang becak. Dia mampu membuat rumah itu selalu ada ayat-ayat Al-Quran. Mereka gilir dalam membacaannya. Malam Ahad bapaknya yang membaca, malam Senin ibunya, malam Selasa anak yang pertama, sampai anak yang terakhir, diurut sedemikian rupa. Setelah mereka berjamaah di masjid, di musola, setiap ba'da maghrib pasti rumah itu untuk baca Al-Quran oleh keluarga. Satu saat malam Ahad, ibunya mengingatkan kepada suaminya, "Papa, hari ini malam Ahad, giliran bapak yang baca Al-Quran." Maka bapak membaca Al-Quran dengan tartil, ditungguni, didengarkan oleh ibu dan anak-anaknya di depannya. Subhanallah, indah sekali. Menyimak dengan tenang, dibaca dengan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب, dan seterusnya.
besok malam Senin pulang dari jamaah, bapak yang bilang, ibu sekarang malam Senin, ibu yang baca Quran. Ketika ibu yang baca Quran, maka suami dengan anaknya pun mendengarkan dengan setia apa yang sedang ibu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Begitu seterusnya. Ketika malam Selasa datang pun, maka yang disuruh baca adalah anak-anaknya. Anak yang pertama yang disuruh baca Quran. Begitu anaknya membaca Al-Quran, maka ibu dan bapaknya, adik-adiknya, dia dengan setia mendengarkan apa yang dibaca oleh kakak. Anak yang pertama membaca dengan penuh santun, dengan penuh tartil, karena ditunggu nih oleh bapak ibunya, mereka pun semangat membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya sampai yang terakhir, anak yang terakhir pun mereka suruh baca Al-Quran, ditungguni oleh bapak ibu dan anak-anaknya. Karena anak kecil baru usia TK, bacanya pun belum fasih, tetapi karena ditunggui oleh bapak ibunya, mereka dengan semangat membaca Al-Quran. Anak kecil bacanya belum fasih, belum lancar, masih terbata-bata. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ketika setiap hari rumah itu baca Al-Quran, maka malaikat rahmah akan betah tinggal di situ. Sekalipun ekonominya pas-pasan, ekonominya tidak sehebat orang lain, tetapi karena ada malaikat rahmah, dia hidup sangat bahagia. Tukang becak berapa sih harganya, atau berapa sih gajinya, berapa sih keuntungan setiap harinya? Tidak seperti mereka yang pegawai, orang yang karyawan, tetapi kenapa hidupnya bahagia, hidupnya sangat-sangat menikmati kehidupan dengan penuh kebahagiaan, karena ditungguni oleh malaikat rahmah. Sementara ada orang yang punya rumah tingkat, gedung magrung-magrung, keramik kinclong, mobilnya melong, bojone juga moblong-moblong, bahkan duitnya sekantong-kantong, tetapi kehidupannya tidak merasakan ada kenikmatan. Sang istri sering melenceng, anak sering berbuat nakal, bahkan suaminya pun akhirnya nggak betah di rumah. Rumahnya ditinggal, istrinya ditinggal, anak ditinggal, milih tidur di Nusa Kambangan. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Tidak ada Al-Quran di rumah itu. Malaikat rahmah tidak ada di situ. Yang ada adalah setan dan iblis menunggu rumahnya. Oleh karena itulah saudaraku yang kami hormati, mari dengan peringatan nuzul Quran ini, hari Quran kitab jadikan kehidupan sehari-hari. Rumah kita isi dengan Al-Quran, insya Allah kehidupan kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kehidupan kita menjadi kehidupan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, baiti jannati, rumahku adalah keluargaku. Semoga keluarga kita, keluarga Al-Quran, salamah fid dunya wal akhirah. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.